Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantik G. Tamira dari 12.2 akan mereview jurnal mengenai teori relativitas yang merupakan tugas akhir dari fisika. Oke, sebelum itu di sini ada abstrak. Jadi saya mengambil teori dari Albert Einstein yang dimana waktu panjang dan massa tidak bersifat mutlak melainkan relatif tergantung pada kecepatan objek. Nah, teori ini sendiri dikemukakan pada tahun 1905, yang dimana kalau relativitas khusus membahas struktur ruang dan waktu, sementara relativitas umum mengaitkan dengan gravitasi. Ruang memiliki tiga dimensi, panjang, lebar, tinggi. Namun, dalam relativitas khusus, waktu dipandang sebagai dimensi keempat ruang. Nah, contohnya itu, dalam gerbong kereta diam di stasiun, gerbong lain yang diam juga akan tampak tidak bergerak relatif terhadap kita. Gerak suatu benda itu relatif terhadap acuannya, misalnya kereta yang bergerak, kita tampak bergerak relatif terhadap kereta, sedangkan kereta bergerak relatif terhadap stasiun. Namun sebenarnya dalam skala makro, stasiun maupun bumi bukan acuan mutlak, karena bumi bergerak mengelilingi matahari dan matahari bergerak ke dalam galaksi Bima Sakti. Karena menurut Edwin Hubble, semua benda bergerak relatif satu sama lain, tidak ada acuan universal atau mutlak dalam alam semesta. Di alam semesta tidak ada gerak absolut, oleh karena itu tidak ada kerangka acuan universal yang benar-benar diam. Dalam menentukan posisi suatu titik, kita hanya cukup menggunakan koordinat Cartesius, yaitu x, y, z. Transformasi Lorentz yang menyempurnakan transformasi Galileo menyatakan transformasi ini menunjukkan bahwa waktu menjadi faktor dalam menentukan koordinat suatu peristiwa, menjadikan dimensi keempat dalam ruang dan waktu. Koordinat keempat dinyatakan dalam satuan panjang, yaitu C kali T, yaitu kecepatan cahaya dikali waktu. Nah, dalam fisika relativistik, peristiwa masa lalu dianggap sebagai bagian dari proses gerak alam semesta. Dan Einstein mengatakan hukum fisika berlaku sama di semua kerangka acuan inersial. Teori relativitas khusus Einstein memiliki dua postulat utama, yaitu yang pertama, hukum fisika berlaku sama, yang kedua, kecepatan cahaya dalam ruang hampa selalu sama. Postulat ini mengubah pemahaman fisika menunjukkan bahwa panjang waktu dan massa bersifat relatif. Misalnya, yang terjadi pada roket mendekati kecepatan cahaya akan tampak lebih pendek, waktu dalam roket berjalan lebih lambat, dan massanya tampak lebih besar bagi pengamat diam dibandingkan penumpang di dalamnya. Oke, kita masuk ke teori relativitas khusus. Teori ini menjadi dasar dari fisika modern yang berbeda dari fisika klasik. Huygens menyatakan bahwa cahaya adalah gelombang seperti bunyi yang seharusnya memerlukan medium untuk merambat. Namun muncul masalah, bagaimana cahaya bisa mencapai bumi melalui ruang hampa? Hal ini memunculkan berbagai hipotesis tentang medium perambatan cahaya. Namun, Michelson-Morley dalam eksperimennya membuktikan bahwa ether itu tidak ada, dan kecepatan cahaya selalu tetap tidak bergantung pada gerak sumber atau pengamat. Hal ini menggugurkan konsep medium perambatan cahaya dalam ruang hampa. Persamaan penjumlahan kecepatan relativistik berlaku untuk semua kecepatan baik tinggi maupun rendah. Pada kecepatan rendah, hasil perhitungan hampir sama dengan mekanika klasik. Bisa dilihat untuk yang kereta bergerak, lalu perbedaannya sangat kecil, sekitar 1 triliun milimeter, sehingga tidak terdeteksi dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kecepatan mendekati cahaya, efek relativistik menjadi signifikan. Nah, oke, kita masuk ke pemuaian waktu. Efek ini dikenal sebagai pemuaian waktu atau dilatasi waktu, yang merupakan konsekuensi dari teori relativitas khusus Einstein tadi. Semakin cepat gerak benda mendekati ke lambang C atau cahaya, semakin besar efek dilatasi waktu yang terjadi. Nah, oke, pada gambar kanan merupakan contoh dari kegiatan kecepatan relativistik, dan yang pada gambar kiri merupakan persamaan dari rumus dilatasi waktu, yaitu T sama dengan T0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Oke, selanjutnya ada paradoks kembar. Paradoks kembar menunjukkan bahwa waktu berjalan lebih lambat bagi benda yang bergerak dengan kecepatan tinggi dibandingkan dengan benda yang diam. Misalnya, astro yang berpergian dengan kecepatan tinggi mengalami penuaan lebih lambat dibandingkan budi yang tetap di bumi. Nah, untuk yang sebelah kiri itu waktu perjalanan menurut pengamat di bumi menggunakan rumus T sama dengan jarak per kecepatan. Lalu yang kedua itu yang sebelah kanan waktu perjalanan menurut astro mengalami dilatasi waktu, yaitu sebagai berikut rumusnya. Jadi menurut astro ia baru mengalami 30 tahun perjalanan. Lalu yang ketiga itu perbedaannya. Jadi ketika Astro kembali ke bumi, ia 20 tahun lebih muda dibandingkan saudara kembarnya Budi. Oke, kita masuk ke subbab kedua, yaitu analisis dan pembahasan bukti pemuaian waktu.
Efek pemuaian waktu dalam relativitas khusus Einstein telah dibuktikan secara eksperimental. Salah satu bukti paling terkenal berasal dari penelitian David H. Frege dan James H. Smith yang mengamati partikel muon. Jadi sebelum itu, apa itu muon? Muon adalah partikel subatomik bermasa sekitar 207 kali massa elektron. Muon dapat bermuatan positif ataupun negatif. Muon tidak stabil dan mengalami perluruhan menjadi elektron atau positron setelah waktu tertentu. Oke, yang kedua, umur muon di laboratorium. Muon memiliki waktu paruh, waktu setengah umur sekitar 2 mikrodetik dalam keadaan diam. Dalam waktu ini, setengah dari populasi muon akan menjadi partikel lain. Oke, di sini ada percobaan Frege and Smith yang langkah-langkah sebagai berikut. 1. Muon terbentuk di atmosfer karena tumbukan sinar kosmik dengan inti atom yang berada di atmosfer atas. 2. Kecepatan muon yang terdeteksi sekitar 0,994 cahaya. Kecepatan cahaya. Jarak atmosfer atas ke permukaan bumi sekitar 10 km. Dalam referensi diam, umur muon hanya 2 mikrodetik. Jadi seharusnya hampir semua muon melurus sebelum mencapai permukaan bumi. Namun banyak muon yang masih terdeteksi ke permukaan bumi. Oke, dalam hal ini kita menggunakan rumus permuaian yaitu T sama dengan T0 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi kesimpulannya, percobaan ini membuktikan bahwa pemuaian waktu bukan hanya teori matematika, tetapi nyata dan telah teramati secara eksperimental. Ini adalah salah satu bukti kuat bahwa waktu berjalan lebih lambat bagi benda yang bergerak sangat cepat, sesuai dengan teori relativitas Einstein. Oke, mungkin sekian dari saya review jurnal tentang relativitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.